Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Anggi Andam Viro. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Tinggi jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan sedikit melakukan penyuluhan tentang materi saya sendiri, itu adalah pola hidup sehat di masa corona, sesuai dengan apa yang kita alami pada saat sekarang ini. Nah, di sini saya akan memulai tentang memberikan penjelasan apa itu coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Nah, pada manusia biasanya penyakit itu dimulai dari saluran pernafasan hingga mulai flu dan penyakit berat lainnya. Di sini kita bisa mengenali apa saja kriteria dari karakteristik virus corona tersebut atau COVID-19. Virus corona tersebut bisa tinggal di permukaan benda-benda dan memiliki daya tahan berjam-jam. Tidak mudah hilang begitu saja. Mereka akan tinggal di situ hingga waktu yang cukup lama. Misalnya melekat pada benda-benda yang misalnya saya tertular corona, saya tertular penyakit tersebut. Jika saya memegang benda, maka benda itu pun akan terdeteksi terdapat virus tersebut, maka tidak akan langsung hilang. Mereka akan hinggap di situ hingga berjam-jam atau lumayan lama. Selanjutnya saya sini akan menjelaskan bagaimana cara hidup sehat dan menjaga kesehatan tubuh di saat virus corona agar tidak tertular. Kita tidak usah repot-repot ibu-ibu atau teman-teman sekalian. Langkah ini bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga diri kita agar selalu sehat dan melakukan pola hidup sehat pada masa pandemi sekarang. Bagaimana caranya? Tentu mudah sekali. Yang pertama, kita dengan cara yang murah saja ya. Harus rajin mencuci tangan. Biasanya kita mencuci tangan itu bisa 3 kali sehari atau hanya ketika makan saja. Usahakan di saat seperti sekarang ini lebih seringlah, setiap sesudah atau sebelum melakukan aktivitas. Nah, minimal selama 20 detik kita melakukan cuci tangan tersebut. Harus menggunakan sabun, tidak hanya air saja ya. Seperti sebelum makan, setelah batuk atau bersin, memegang barang atau tempat umum seperti pegangan pintu, tangga, dan lain-lain. Yang kedua itu, kita bisa memulainya dengan cara siap sedia hand sanitizer. Nah, kita tidak tahu kan, tidak mungkin lah di setiap tempat itu ada tempat mereka sediakan khusus untuk mencuci tangannya. Tidak semua tempat. Pasti hanya tempat-tempat yang khusus yang kita tahu saja, seperti bank atau tempat-tempat besar. Seperti warung, tidak mungkin mereka menyediakan tempat mencuci tangannya. Nah, kita harus tetap sedia hand sanitizer tersebut. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang kita pegang tersebut atau apa yang kita lakukan itu mereka tuh terhindar dari virus corona tersebut. Maka kita harus sedia setiap saat. Yang ketiga, jangan terlalu sering menyentuh wajah. Kenapa? Kita tidak tahu ya, pasti dalam sehari itu kita pasti memegang wajah kita itu lebih dari 10 kali kan, bahkan lebih tanpa kita sadari. Nah, di saat seperti sekarang ini usahakanlah jangan terlalu sering memegang wajah kita. Selanjutnya, konsumsilah makanan-makanan yang bergizi seperti minum vitamin atau suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita guna untuk mencegah paparan virus tersebut. Namun, alangkah baiknya kita juga mengkonsumsi obat atau cairan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Seperti vitamin C juga berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memacu produksi sel darah putih. Di mana saja kita bisa menemukan vitamin C ini tersebut, Kak? Atau D gitu kan. Nah, murah ibu-ibu atau teman-teman sekalian.
bisa melalui sayur-sayuran, bisa juga melalui buah-buahan. Buah-buahan apakah yang pasti kita yang lumrah kita ketahui saja seperti jeruk. Yang kedua itu ada nanas, jambu biji, kiwi. Mereka dari yang saya sebutkan itu mereka mengandung vitamin C. Dan konsumsilah minuman dan berbahan rempah-rempah seperti jahe. Dan kita juga dapat mengkonsumsi minum-minuman seperti jahe merah untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Selanjutnya itu kita juga bisa melakukan aktivitas berolahraga seperti biasanya. Kalau kita hanya melakukan aktivitas olahraga sekali seminggu, usahakan di saat seperti sekarang ini lakukanlah sesering kali mungkin, seperti sekali 2 hari, sekali sehari. Jika kita masih keluar rumah, kita bisa lakukan olahraga itu seperti senam di dalam rumah saja, atau kalau kita juga masih berdiri, misalnya semelas-melasnya kita lakukanlah peregangan kaki atau peregangan kepala dan gerak-gerakan tangan di tempat kita duduk. Selanjutnya, jangan merokok, karena kalau kita merokok akan lebih berisiko tinggi untuk mendapatkan penularan atau paparan penyakit virus corona tersebut. Dan yang kedelapan, jaga kesehatan mental Anda. Jangan terlalu risih atau takut terhadap pandemi sekarang. Kenapa? Jika kita merasa takut, belum apa-apa saja kita sudah takut, itu akan lebih memancing untuk kita lebih murah terserang penyakit tersebut. Berusaha untuk konsultasi dengan teman sedekat atau tetangga kita. Janganlah terlalu untuk membayang-bayanginya terlalu. Dan 9, jagalah kebersihan lingkungan. Membersihkan rumah dan sekitar meja kerja kantor bisa meminimalkan paparan virus. Gunakan disinfektan untuk membersihkan seperti rumah, kaca jendela, seperti gagangan pintu, keyboard, mouse, dan lain-lain. Dan 10, bawalah alat makan sendiri. Kenapa? Belum tentu kalau kita makan di tempat umum sendoknya itu steril kan? Belum tentu pasti. Nah, usahakanlah kita membawa sendok atau tempat makanan sendiri untuk berjaga-jaga saja. Lalu kalau untuk di tempat umum, kita dapat melakukannya dengan cara tidak melakukan kontak fisik terlalu sering untuk orang tidak terlalu kita kenal, karena itu akan lebih berisiko tinggi untuk terkena paparan virus tersebut. Yang kedua, social distancing. Cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona bisa dapat Anda lakukan atau teman saya lakukan dengan menjaga jarak dengan orang lain saat beraktivitas minimal 1 meter. Karena ini adalah jangkauan percikan air yang bisa menyebarkan dari mulut ke seseorang tuh berbicara. Baiklah, yaitu dapat saya sampaikan untuk cara menjaga pola hidup sehat di masa pandemi sekarang ini. Jika ada kurangnya dan salah satu saya menyampaikan suatu perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.